menyelesaikan kegiatan Kartini Day, di mana kegiatan ini telah lama tidak kami lakukan karena pandemi. Dan sekarang kami kembali melakukannya lagi dengan antusias yang sangat luar biasa dari parents dan juga anak-anak di Sunnyville. Good job banget buat Sunnyville yang udah ajain acara ini. Sangat mencintai Indonesia, terus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kita melestarikan budaya baju-baju daerah juga dengan merayakan Kartini juga. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas yang terkait dengan Earth Day, di mana anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana cara merecycling barang, mereusing barang, dan juga mereduce suatu barang. Nah, bagaimana dengan event-event selanjutnya ya, parents? Ditunggu ya, parents. Selamat tinggal, bye-bye. Halo, perkenalkan nama aku Keisha Virginia. Bisa dipanggil Keisha, aku dari kelas 11 Saint Evan dan aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong. Dulu pas pertama kali masuk sih karena Stella Maris International School. SMP 1, menyenangkan banget sih, dapat banyak experience-nya. Guru-gurunya baik-baik sih, ramah banget, cara belajarnya juga efektif. Kalau aku sukanya psikologi, soalnya pelajarannya menarik, terus cara gurunya ngajar juga two-way communication gitu loh. Jadi nggak cuman dari guru ke muridnya, tapi juga kita bisa ke gurunya juga. Shout out to Mr. Jonas. Terus aku. Kalau aku biar fokus lebih dalam, nggak in a crowded environment, jadi nggak benar-benar yang rame-rame, tapi lebih ke sendiri sih. Sudah terlalu lama sendiri. Biar bisa fokus aja. Motivasi pasti dari teman-teman sih, soalnya ya kan kita teman-teman seperjuangan, jadi pasti saling ngerti masalah-masalahnya aja gitu, jadi enak. Stella Maris Gading Serpong, lancar jaya. Karena fasilitasnya sih, terus environment-nya juga, teman-temannya seru banget deh, pokoknya nggak kalah keren. Yuk gabung di Stella Maris Gading Serpong. Halo semuanya, nama aku Vincent. Nah, aku ada di kelas 10 IPS dan aku biasa dipanggil Vini. Dan sekarang aku sekolah di Stella Maris BSD. Kalau untuk aku sendiri sih, aku milih Stella Maris BSD karena sekolah ini menjunjung tinggi nama entrepreneur. Atau yang bisa dibilang di bahasa Indonesia tuh kayak pembisnis lah ya. Soalnya nanti untuk masa depan saya mau mencoba menjadi pembisnis. Kalau menurut aku sih, sekolah di Stella Maris BSD ini bagus banget. Pertama-tama mereka tuh bisa banget membentuk karakter siswa-siswanya, entah itu di kedisiplinannya, di kepintarannya, di kecerdasannya. Dan yang pastinya, sekolah di Stella Maris BSD itu teman-temannya seru-seru banget, solid banget. Apalagi kita kelas IPS pasti solid. Guru-guru kita apalagi, guru kelas IPS, shout out to my wali kelas, Pak Bagus. Yoi. Untuk pendisiplinan sendiri sih kita bakal kayak biasa, tiap harinya pasti ada seragam yang harus kita pakai dan atribut-atributnya. Dan kalau kita nggak pakai, pastinya kita bakal dapet sanksi kecil lah ya, yang bikin kita harus pakai. Oke, kalau aku sendiri sih aku suka sama pelajaran sosiologi ya. Soalnya aku suka pelajaran sosiologi itu karena aku orangnya penasaran alasan dan akibat orang berbuat suatu hal. Kalau menurut aku cara belajar paling efektif pribadi, aku mau belajar di tempat yang sunyi, gelap, dan gak ada suara sih. Itu bikin aku lebih fokus ya. Motivasi aku sendiri sih buat cari teman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya biar bisa lanjut ke perguruan tinggi yang nanti aku mau. Buat sekarang sih aku lagi targetin di Universitas Gadjah Mada ya, atau UGM di psikologinya. Teman-teman di luar sana, aku yakin banget pasti nggak bakal nyesel deh kalau datang ke sini. Soalnya teman-temannya tuh seru banget, guru-gurunya juga asik. Guru-gurunya di sini tuh berasa kayak
teman sendiri kita deh, Stella Maris BSD. Cuak! Ayo teman-teman semua gabung ke Stella Maris BSD dan jadi Stella Marian. I'm Stella Marian, I'm a value guardian. Welcome to Sunnyville goes to Faunaland. Terima kasih buat semuanya. Kami PIC dari Sunnyville, saya Miss Ellie. Dan saya dengan Miss Christine. Kita sangat senang hari ini bisa berkunjung ke Faunaland. Karena kita bisa melihat banyak sekali binatang dan juga beredukasi di tempat ini. Sekian untuk acara kita hari ini. Kita berharap untuk teman-teman seluruh Indonesia boleh join nih di Sunnyville. Kita punya banyak kegiatan yang sangat seru, Termasuk field trip ya Miss Ellie? Yes, tentu saja kita banyak kegiatan terutama field trip. Halo, nama aku Valencia Gunawan dari 11 Ternas dari Stella Maris Garing Serpong. Karena kan aku dari TK ya, jadi sebenarnya kan orang tua aku mau nih ini tuh gara-gara sekolah Katolik sih gitu. Sekolah di Stella Maris tuh buat aku sih seru banget karena teman-temannya awalnya mereka baik-baik lah semuanya, kalau ketemu di situ mereka keren banget. Terus juga di sini tuh kan kita ada program IB, which is buat aku tuh bagus gitu karena buat university juga aku perlu. Belum spesifik, cuman udah pasti Jerman. Kalau aku secara personal sih psikologi, karena gurunya seru banget, bisa diajak bercanda. Tapi kalau lagi serius juga dia ngajarnya baik. Terus ya interaktif. Yang kayak aku tadi bilang sih mungkin interaktif ke studentsnya, jadi nggak ngajar doang. Ada si Aurel dari Evan ya, dari kelas 1 karena fasilitas di Stella Maris tuh gak kalah sama sekolah lain. Stella Maris keren banget. Ayo join di Stella Maris Garing Serpong. Udah gak mau lagi. Ulang. Oke. Ngomongnya join aja nih. Ayo gabung di Stella Maris Garing Serpong dan ketemu. Nggak tahu. Hai parents, kamu telah menyelesaikan kegiatan Kartini Day, di mana kegiatan ini telah lama tidak kami lakukan karena pandemi. Dan sekarang kami kembali melakukannya lagi dengan antusias yang sangat luar biasa dari parents dan juga anak-anak di Sunnyville. Good job banget buat Sunnyville yang udah ajain acara ini. Sangat mencintai Indonesia, terus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kita melestarikan budaya baju-baju daerah juga dengan merayakan Kartini juga. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas yang terkait dengan Earth Day, di mana anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana cara merecycling barang, mereusing barang, dan juga mereduce suatu barang.
Nah, bagaimana dengan event-event selanjutnya ya, parents? Ditunggu ya, parents. Selamat tinggal, bye-bye. Halo semuanya, nama aku Vincent. Nah, aku ada di kelas 10 IPS dan aku biasa dipanggil Vini. Dan sekarang aku sekolah di Stella Maris BSD. Kalau untuk aku sendiri sih, aku milih Stella Maris BSD karena sekolah ini menjunjung tinggi nama entrepreneur, atau yang bisa dibilang di bahasa Indonesia tuh kayak pembisnis lah ya. Soalnya nanti untuk masa depan saya mau mencoba menjadi pembisnis. Kalau menurut aku sih, sekolah di Stella Maris BSD ini bagus banget. Pertama-tama mereka tuh bisa banget membentuk karakter siswa-siswanya, entah itu di kedisiplinannya, di kepintarannya, di kecerdasannya. Dan yang pastinya, sekolah di Stella Maris BSD itu teman-temannya seru-seru banget, solid banget. Apalagi kita kelas IPS pasti solid. Guru-guru kita apalagi, guru kelas IPS, shout out to my wali kelas, Pak Bagus. Yoi. Untuk kedisiplinan sendiri sih kita bakal kayak biasa, tiap harinya pasti ada seragam yang harus kita pakai dan atribut-atributnya. Dan kalau kita nggak pakai, pastinya kita bakal dapet sanksi kecil lah ya, yang bikin kita harus pakai. Oke, kalau aku sendiri sih aku suka sama pelajaran sosiologi ya. Soalnya aku suka pelajaran sosiologi itu karena aku orangnya penasaran alasan dan akibat orang berbuat suatu hal. Kalau menurut aku cara belajar paling efektif pribadi, aku mau belajar di tempat yang sunyi, gelap, dan gak ada suara sih. Itu bikin aku lebih fokus ya. Motivasi aku sendiri sih buat cari teman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya biar bisa lanjut ke perguruan tinggi yang nanti aku mau. Buat sekarang sih aku lagi targetin di Universitas Gajah Mada ya, atau UGM, di psikologinya. Teman-teman di luar sana, aku yakin banget pasti nggak bakal nyesel deh kalau datang ke sini. Soalnya teman-temannya tuh seru banget, guru-gurunya juga asik. Guru-gurunya di sini tuh berasa kayak teman sendiri gitu deh. Stella Maris BSD. Cuak! Ayo teman-teman semua gabung ke Stella Maris BSD dan jadi Stella Marian. I'm Stella Marian, I'm a value guardian. Hai parents, kamu telah menyelesaikan kegiatan Kartini Day, di mana kegiatan ini telah lama tidak kami lakukan karena pandemi. Dan sekarang kami kembali melakukannya lagi dengan antusias yang sangat luar biasa dari parents dan juga anak-anak di Sunnyville. Good job banget buat Sunnyville yang udah ajain acara ini. Sangat mencintai Indonesia, terus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kita melestarikan budaya baju-baju daerah juga dengan merayakan Kartini juga. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas yang terkait dengan Earth Day, di mana anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana cara merecycling barang, mereusing barang, dan juga mereduce suatu barang. Nah, bagaimana dengan event-event selanjutnya ya, parents? Ditunggu ya, parents. Selamat tinggal, bye-bye. Welcome back to channel yang terkece, terkeren. Jangan. Itu tagline dari akun sebelah. Atta Gledek. Aduh. Kembali lagi kita ke podcast Tema Talk. Ini hal yang bikin kamu pengen join ke Leo Club dan OSIS. Jumat 13 Mei 2023 bersama saya Syahrul Ramadan, guru geografi dan sosiologi SMA Stella Maris BSD. Hari ini kita bakalan bahas dan ngobrol-ngobrol seru mengenai future young leadership, tentang kepemimpinan ya. Oke. Kalau kita ngomongin kepemimpinan, pasti yang langsung teringat di kepala kita, yang langsung
langsung pemimpin-pemimpin hebat ya kayak Bung Karno, Pak Jokowi, saya. Apakah saya pemimpin hebat? Saya nggak tahu juga. Oke, makanya tanpa banyak basa-basi lagi, kita sudah bersama dengan 2 future young leaders dari SMA Stella Maris BSD, yakni Ernest dan Sarah. Siapa dulu nih yang perkenalan nih? Mungkin bisa Sarah dulu deh. Halo semua, kayaknya nggak asing lagi ya sama gue ya. Halo, gue Sarah. Gue itu ya ketua Leo Club ya di periode 2021 sampai 2022. Langsung nih. Oh, Udah, silakan. kenalin juga gue Ernest. Bisa nama panjang itu Brigita Ernestine Kusmavita ya, tapi kalau misalnya mau nama pendeknya namanya Ernest. Oh, Nah, gitu. gue itu ketua OSIS periode 2023-2024. Wih, Langsung Keren ya guys ya. nama saya juga Saur Ramadan. Itu kepanjangan, kalau nama pendeknya panggil aja saya. Gak ada yang nangis ya Pak, maaf ya. Oh, Iya, nggak Pak, ada ya. nanya itu. Iya. Oh, nggak ada nanya ya. Syakril. Heeh. Syakril. Udah susah. Udah. Itu jangan pakai jokes bawa bapak gitu Oh, dong. iya. Kita penontonnya ini Stella Marian Pers ini walaupun sudah berumur tapi jiwa mudanya tuh nggak seperti hilang. itu. Kayak bapak Jadinya gitu ya, kayak bapak kan. iya, jadinya iya, jokesnya juga harus betul. ngikutin dong, harus relate Harus ya ini kan. kan. Jangan pakai bapak kamu, aduh itu Bapak kamu. bapak kamu itu mah jokes 2000-an ya. Oh iya. Gak relate, gak relate. Udah lewat. Maaf Oke. ya. Oke, saya juga mau ngingatin bahwa hari ini bakalan ada 3 giveaway untuk penanya-penanya. Jadi buat para parents, buat para Stella Marian di sana yang penasaran, yang kepo banget mengenai Sarah dan juga Ernest, mengenai Leo Club maupun OSIS, langsung aja tulis di chat room dengan format nama / nomor telepon, domisili dan pertanyaan. Oke. Nah, Akan saya ada boleh tanya nggak tuh Pak? 3 giveaway. Giveaway-nya itu akan ada 3 merchandise eksklusif dari Stella Maris BSD. Wis. Kalau saya nanya boleh nggak Pak? Apa? Kalau saya yang nanya boleh nggak? Menang nggak? Udah pasti menang dong. Oh, iya. Menang di hati saya. Iya. Itu bercanda. Itu emang guru antar murid di Stella Maris itu gak ada gap. Jadi Wow. saking Iya, dekatnya bagus, kalau Stella bagus, Maris gitu. bagus. Karena Bagus, gurunya ya. caring-caring semua. Saking caringnya gak ada gap. Kan? Bener dong. Iya. Real. Iya. Kayaknya kita langsung aja nih, langsung ngomongin soal kepemimpinan ya. Kayaknya langsung muka-muka langsung tegang semua gitu ya. Nah, pemimpin itu walaupun serius, tapi juga menjamah anak buahnya. Jadi nggak Gimana boleh tuh? tegang gitu Contoh loh. dong, kasih contoh dong. Apa tuh Ah. menjamah, Pak? Menjamah. Nah, apa? Menjamah itu berarti merangkul. Oh, merangkul. Gini dong. Gitu dong. Gitu. Nggak merangkul dari secara fisik juga sih Oh, sebenarnya. begitu. Nggak secara Iya. fisik juga. Yang pertama nih ya, kalian kan sebagai ketua OSIS, Ernest sebagai ketua OSIS, Sarah juga sebagai ketua Leo Club, Ya. pasti tuh nggak kayak orang makan sambal tiba-tiba langsung pedes ya. Apa tuh? Pasti kan ada rintisan karir berorganisasi. Rintisan juga, karir. gitu. Ya kan, nggak tiba-tiba jadi ketua kan. Ah, iya, Kalau iya. kalian sendiri, apa sih pertama kali kalian tuh gabung organisasi pertama kali tuh organisasi apa sih? Terus kapan itu? Siapa dulu nih? Lu apa gue nih? Terserah. Ya Udah, udah gue deh ya. Nah, jadi kalau misalnya saya sih ya Pak, dulu gabung OSIS itu di pas SMP. Pas SMP ini saya kan gabung OSIS, nama OSIS itu Viking. Sarah gabung juga nggak sih dulu? Enggak, Viking. Enggak belum. ya? Iya. Nah, itu saya dulu jadi sekretaris. Tapi jujur saya jadi sekretaris ya kerjanya kurang ya dulu. Lebih banyak saya diem malah. Oh iya gitu. Ya masih malu-malu itu SMP. Kalau sekarang udah malu-maluin, bukan malu-malu lagi. Oh iya. Terus itu maksudnya gabung Viking itu sebenarnya organisasi apa sih waktu itu? Itu OSIS Pak, cuma namanya Oh, Viking. namanya Viking. Nah, kalau OSIS sekarang namanya apa? Enggak. Wih, keren kan? Keren kan? Iya, makasih. Kalau dulu tuh misalnya gabung OSIS, motivasinya apa? Dulu tuh apa ya motivasinya ya? Lebih saya tuh pengen, kan saya tuh orangnya pemalu ya. Jadi saya pengen masuk situ biar bisa belajar ngomong tuh depan orang banyak. Habis itu bisa punya teman-teman juga banyak yang lebih dekat, kayak bisa akrab lah sama kakak. Cuman ternyata saya di sana masih malu-malu, makanya ya Gitu saya ya. masih Bukan karena ngincer kakak kelas ya, anak enggak OSIS dong, gitu ya. enggak dong. Ah, itu sebenarnya ada yang modif ya, ada Iya, motif yang terselubung gitu ada ya. Ada. Kalau Sarah gimana, Sar? Oh ya, kalau saya awal-awal organisasi tuh SD ya, karena SD. Stella Maris ini kan menyediakan organisasi dari segala jenjang ya. Ya, benar. Nah, jadi waktu SD saya itu ikut PDS. Apa tuh PDS tuh? PDS itu apa ya? Oh. Pelopor?
apa gitu saya juga Jadi lupa. siswa gitu ya kayaknya Iya, ya. kan tuh juga ikut kan dulu. Hah? Wah, ini kayaknya nggak di brief ini ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kayaknya nggak di brief. Ini tanda kalau kita real loh. Kita nggak skrip nih. Kita nggak skrip. Karena kita nggak saling connect nih. Nah, terus abis itu SMP saya belum ikut apa-apa. Saya ikut SMP, saya mulai ikut Leo. Nah, kelas Nah. 8 saya sebelum pandemi itu saya mulai ikut Leo. Nah, itu saya mulai kegiatan-kegiatan. Nah, waktu itu Leo tuh baru banget kebentuk kayaknya. Nah, habis itu saya langsung jadi vice president. Apa Wakil, ya vice Pak. president? Vice. Wakil. Wakil. Oh, wakil. Aduh, maaf. Dusun kali ya. Nah, dulu saya vice. Terus habis itu makanya baru tahun kemarin saya naik jadi presiden. Nah, itu waktu saya kelas 10. Jadi ya udah gitu sih. Oh ya, sekarang saya juga ikut OSIS juga ya, tapi saya sebagai humas. Cukup sebagai humas, terima kasih. Kesan-pesannya jadi humas gimana tuh? Enak nggak? Enggak, kalau ada Ernest enggak. Oh gitu ya. Mohon ya Ernest ya jangan ngambil job saya ya. Itu job seorang host itu. Jangan diambil ya. Iya. Caranya gimana Pak? Apa? Jangan, jadi narasumber. jangan di belakang beda, jangan. Oke, berarti kalian itu udah apa aktif tuh dari SMP, bahkan ya gabung di OSIS, Iya, gabung di Leo begitulah. ya. Gitu. Apa? Itu kan di sekolah ya. Iya. Kalau di luar sekolah ada nggak organisasi kalian tuh gabung apa gitu? Aduh, Ya udah, gue dulu deh. ya. Ya, aslinya sih waktu kelas 10 saya tuh paling aktif-aktifnya sih ya, Pak. Hmm. Waktu online itu saya kayaknya saya pengen nyari organisasi-organisasi gitu. Terus habis itu saya juga nyari yang kayak, Bapak tahu kan yang kayak buat cleaning up the ocean gitu-gitu. Oh loh. ya. Iya, kayak gitu saya kayak interest banget dulu gitu kan. Soalnya kan belum ada beban sekolah gitu ya kan. Iya, Masih beban daring ya, masih sekolah. daring. Iya, Itu jangan pakai penekanan gitu dong. Jangan pakai penekanan gitu. betul. Nah, kita kan udah harus fokus ini itu ya. Apalagi pelajaran ya. Pelajaran menyenangkan. Maksudnya menyenangkan kan? Iya. Oh, iya, Saking betul. menyenangkannya harus Di menghilangkan Stella nafas Maris dulu. tidak ada yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Ya. Saya masuk Stella Maris ya. Iya, makanya masuk dalam Maris. Betul sekali. Semua serba menyenangkan. Di sini Iya. serba happy. Terus gurunya saya juga caring-caring. ikut youth gitu sih, Pak, Iya, yang oke. kayak misal apa ya? Yang kayak diplomat kecil gitu loh, Pak. Heeh. Nah, gitu-gitu aja sih aslinya. Yang kecil-kecil gitulah. Emang buat nambah Sarah pengalaman ini aja. merendah untuk meroket dia. Jadi sebenarnya itu banyak, cuman pakai narasinya tidak tuh narasi-narasi yang Saya kan ya. Kalau Ernest gimana, Nes? Waduh, kalau saya nih Di luar kalau sekolah. Sarah kan banyak ya organisasi yang diikutin. Kalau saya sih enggak. Sama sekali tidak ada. Karena jujur sebelum saya masuk ke OSIS ini, awalnya tuh saya malah nggak mau masuk ke OSIS. Karena ya balik lagi ke hobi saya tuh tidur. Jadi saya tuh lebih suka untuk males-malesan, untuk tidur, untuk di rumah gitu. Jadinya sebenarnya tuh kayak bukan organisasi ya, maksudnya mama saya tuh ngajakin buat saya ikut OMK. Cuman males. Parah banget sih. jujur saya ikut pas lagi makan-makannya doang. Jadi pas lagi makan-makan bakar-bakar gitu saya ikut. Cuman kalau misalnya udah mata pelajaran saya nggak ikut lagi. Nah seperti itu. Enggak sih, saya mau klarifikasi ya. Sebenarnya nih tadi malas tuh bukan karena malas apa, karena malas terlalu capek. Karena di sekolah tuh terlalu aktif ya kan. Oh, Ernest kan langsung setiap ada pertanyaan langsung saya Pak, saya Bu. Jadi Kita klarifikasi buktikan ya, gitu. makanya kalian ikut. Ya kan? Apakah orang yang males dan jarang ngomong dan introvert ini seperti ini? Tidak ada kan? Tidak ada ya, teman-teman nih. Tidak ada. Nah, ya. Itu. Terus kita mau fokus lagi nih kan, kalian tuh berarti sekarang itu sebagai pemimpinnya masing-masing organisasi yang kalian pimpin tuh ada OSIS, terus kalau Leo Club. Betul. Kita tuh pengen tahu sih lebih dalam lagi mengenai OSIS dan Leo Club. Mungkin dari OSIS dulu deh, karena OSIS tuh kan sedikit banyak kayaknya parents juga teman-teman Stella Marian di sana tuh udah tahu lah OSIS apa. Iya, udah dari mengenal SMP, lah SMA. ya. Tapi mau tahu lebih dalam lagi langsung prakteknya dari sang ketua. Nah, loh. Ya, dari sang ketua. Coba mulai dari Ernest dulu deh. Apa nih? Apa sih OSIS itu sebenarnya? OSIS tuh kalau menurut saya kan udah dari namanya aja organisasi siswa intra sekolah gitu kan ya, berarti organisasi siswa di sekolah dong. Iya, betul. Anggota-anggotanya juga siswa-siswa. Jadi iya. kayak organisasi pastinya kumpulan dari orang-orang yang punya tujuannya yang sama kan. Apa itu tujuannya? Tujuannya sih banyak ya. Kayak Apa itu? mendisiplinkan murid. Oh, gitu. Kan banyak tuh. Kalau OSIS itu kan sampai piket-piket kedisiplinan gitu. Iya. Habis itu juga ada piket
sopan santun ramah sopan gitu Lo lah. tuh lumayan rapi semua. 5R 5S ya, 5R 5S. Karena kalau tema tuh dikenal 5R 5S Iya, ya. karena kita tuh anak-anaknya emang sopan santun Iya. semua. Oh begitu. Oh iya Bener. betul. Jadi Saya juga OSIS, mohon maaf. Iya. jangan mengijek kamu. Makanya jadi OSIS tuh sebenarnya jadi panutan ya buat temen-temen. Iya. Betul Jangan sekali. kayak Sarah, dia gak jadi panutan ya. Belum lihat. Panutan setidaknya panutan untuk dirinya sendiri. Semua orang pasti menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan keluarganya setidaknya gitu ya. Benar sekali. Semua jadi panutan pasti. Nggak ada yang nggak jadi panutan kalau di Stella Maris. Siswa Stella Maris semua jadi panutan. Amin. Aku Gitu. jangan panutan ke hal-hal buruk ya. Enggak. Saya sih diem ya. Oh iya sih, enggak. Itu cuma bercanda, saya jokes. Itu kalau di OSIS sendiri tuh saya kalau di OSIS itu struktur organisasi kayak gimana sih gitu? Struktur organisasi gimana ya? Ketua dan Ya, lain-lain gitu ya. terus ada berarti? departemen apa aja kalau di OSIS? Oh, oke. Kalau misalnya tim inti tuh terdirinya dari kayak bendahara, sekretaris. Dari bendahara sama sekretarisnya sendiri tuh ada dua-dua ya masing-masing. Jadi kayak bendahara 1 sama sekretaris 1, bendahara 2, sekretaris 2. Bendahara satunya tuh biasanya dijabat sama anak-anak yang udah kelas 11. Sementara yang kayak bendahara 2-nya itu dari anak-anak yang masih kelas 10. Terus ada CSC-nya ada humas, habis itu ada kerohanian, kedisiplinan. Terus ada apa lagi ya? Oh, ini sarpras juga ada. Pras, oke. Jadi departemen-departemen di OSIS juga sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman Stella Maris di luar sana yang mau masuk Stella Maris kemudian ingin gabung ke OSIS itu banyak sekali pilihan-pilihan yang mengikuti minat dan bakatnya ya. Bisa kalau misalnya sukanya olahraga berarti departemen olahraga, kalau sukanya angkat-angkat bareng departemen sarpras. Sarpras Enggak nggak terbatas sama angkat-angkatan itu juga doang. ya, Kan iya. banyak yang kayak bisa multitasking, multi Iya, job benar, juga benar. tuh banyak ya. Jadi itu mengakomodir banget buat teman-teman kalau misalnya ingin berorganisasi, ingin mengembangkan minat dan bakatnya melalui OSIS. Betul. Tepat banget. Betul sekali. Oke. Masih ada pertanyaan buat Ernest lagi, mungkin Sarah kita hold dulu karena Ernest sih kayak kelihatan mulutnya udah gatel banget. Dia tuh sepertinya tuh kalau pengen ngomong ditahan-tahan kok ya berbusa gitu. Begitu. Oh iya. Berbusa. Jadi masih ada pertanyaan buat Ernest. Kalau tadi kan struktur organisasinya, kalau OSIS itu annual event itu apa aja sih, ngapain aja gitu? Kayak sebenarnya tuh event-event yang ini ya. Event-event dari OSIS tuh sebenarnya banyak, cuma Banyak sih ya. lebih kecil-kecil ya. Jadi kayak nggak terlalu gede. Cuman ada satu yang gede Ada. tuh. Namanya Apa nih? Copa de Stema. Copa de Stema. Copa de Stema tuh kayak acara tahunan. Di situ tuh banyak lomba-lomba, kayak banyak lomba kayak painting group, habis itu Oh, gitu. band, terus ada futsal, basket, sama modern dance. Jadi kita tuh di sini lagi butuh sponsor banget ya Iya. buat Copa de Stema. Bisa kali nih sponsorin kita. Iya, ini kayaknya sponsornya dari aku kamu. Iya. Ya mudah-mudahan sih aku kamu beneran masuk ya, sini kan masih kosong nih ya. Aduh, harus Siapa masuk sih? ya. Ntar besok-besok lah ya. Kita cari dulu. Le Minerul kan bisa masuk ya, Le Minerul ya belum ya. Food iya. Oh, Indofit iya, kayak masih banyak yang bisa masuk. banyak Emang? banget. Iya, benar. Kalau misalnya di OSIS itu jumlah anggotanya banyak nggak sih? Apa berapa gitu? Lumayan ada 24. Tuh, banyak. 24. Mm-mm. Banyak ya? Lumayan Banyak. kan, lumayan banyak. Berarti Lumayan. banget banyak terbuka tuh peluang buat teman-teman yang mau gabung ke OSIS tuh 24 tuh udah banyak. Terus kalau di OSIS siapa sih guru pembimbingnya kalau di SMA Stella Maris? Guru pembimbingnya ada Pak Frans tercinta Tercinta. yang sangat baik dan juga sabar buat membimbing kita. Betul sekali. Walaupun kita tuh banyak kesalahan ya, tapi Pak Frans Iya, sabar. betul. Terima kasih banyak Pak Frans, I love you so much. Pak Fran di luar sana sedang mendengar dan kupingnya gatel gitu. Iya, Pak Fran lagi diomongin sama ketua sendiri itu tuh. Ya, walaupun ngomonginnya baik-baik ya. Pak Fran ya sabarin emang. Oke, tuh terus kalau misalnya OSIS ini rapatnya itu kapan tuh biasanya? Apa weekend atau weekday gimana? Rapatnya tuh biasanya tuh hari Jumat. Setiap Jumat tuh rapat kan, kita Jumat pulangnya 12:30 ya. Iya. Nah, rapat OSIS itu bisa sampai jam 3 karena Jam 4. jam 3 jam 4 iya. Kalau misalnya udah mepet-mepet event sih biasanya Jam 4 sampai ya. jam 4. Apalagi kalau misalnya udah ada event yang kayak kemarin tuh Valentine, libur-libur juga masuk ya kita buat kayak koordinasi dan lain sebagainya, bikin-bikin barang Valentine dan lain-lain. Iya betul. Jadi kegiatan kita pasti banyak ya. Tuh cara kita untuk menyeimbangkan dengan sekolah itu Iya. pembelajaran yang sangat baik ya buat kita ya. Betul. Baik. Jadi kita aktif banget dari pelajaran dan organisasi juga. Betul. Wow. Oke, dan dari kita ngulik soal OSIS mulu nih, kita harus bergeser sedikit ke Jadi Leo yang takut saya. belum. Aduh, kena Coba. juga. Karena kalau Leo itu mungkin masih banyak yang belum Iya, tahu, masih belum betul, kenal. Jadi masih ini saat yang jarang. tepat banget nih buat Sarah selaku
presidennya langsung memperkenalkan apa sih Leo Club itu tuh? Ayo Sar. Leo Club itu bisa dibilang sebagai organisasi internasional yang berbasis sosial. Nah, di sini itu kita kerjanya kalau misalnya OSIS itu kan kita kerjanya untuk membantu sekolah lebih maju. Iya. Nah, kalau Leo Club, itu tuh dia itu mengembangkan dunia untuk menjadi semakin baik. Jadi ini tuh benar-benar organisasi internasional yang ada di mancanegara ya. Ada di mana-mana sebenarnya. Nah, abis itu ya gitu sih. Sebenarnya itu ajang di mana kita bisa berkenalan sama orang. Apalagi yang itu tuh bukan terpaut sama siswa doang. Maksudnya bukan terpaut sama anak STEMA doang lah, anak sekolah inilah. Kita tuh anak dari Knabur, Stella Maris, bla bla banyak. Terus ada anak kuliah. Nah, terus kita ada istilahnya ayah ibu kita lah. Istilah kayak parents kita, nah namanya Lions Club. Nah, Lions Club itu yang bisa dibilang senior-senior dari Leo Club. Jadi dia itu biasanya yang membimbing kita gitu. Jadi kan kita nih di seluruh Indonesia kan ada nih Leo Club. Iya. Nah, jadi pasti dibantuin sama mereka gitu. Apa-apa disponsor sama mereka untuk mie maaf. Itu ribet guys. Aduh. Ya minum dulu aku kamunya, minum dulu aku kamunya. Nanti aja guys. Nah, jadi misal kayak kita tuh dibantu untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial. Kayak misal kita ada membantu orang kelaparan sama membantu orang cancer. Kita kayak ada pillar-pillarnya gitu. Jadi tiap tahun Leo klub kita itu dihitungin kita itu udah ngerjain berapa pillar, maksudnya kegiatan misal kita udah ngerjain hunger, terus ngerjain juga misal cancer, vision gitu-gitu. Jadi ini tuh sebenarnya baik banget sih buat kalau misal kalian tuh mau ketemu orang-orang baru, terus mau kenalan, apalagi ini kan internasional juga ya. Jadi tuh banyak yang bisa dilakuin juga sih. Betul. Berarti nambah relasinya itu enggak Betul, dalam satu banyak cakupan area yang terbatas ya, bahkan sampai ke dunia internasional ya. Benar. Berbagai jenjang Makanya. umur bahkan. Iya, kita juga ada tiap 2 atau 4 tahun lupa saya. Itu kita pasti ada perkumpulan internasional. Jadi anak dari kalau nggak salah dari New Zealand ya, terus dari Malaysia, dari segala macam datang kumpul, terus kita konvensi lah istilahnya gitu. Berarti konvensi ya tuh mulai konvensi bahkan dari sejak bangku sekolah bisa kalian lakukan Iya, ya, betul dengan sekali. kalian bergabung di Leo Club. Iya, betul. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi bekal kalian, modal kalian nanti di dunia yang sudah lebih profesional. Iya, Kalian sudah benar. terbiasa untuk berinteraksi dan berelasi dengan orang-orang bahkan dari luar negeri sekalipun. Iya, gitu. bakal jadi model yang bagus banget. Soalnya kalian tuh bisa mengasah bahasa-bahasa juga kan. Selain kenal sama orang-orang baru, bahasa-bahasanya juga baru gitu loh. Bener. Budaya-budayanya juga baru. Jadi jangan cuma pakai bahasa-bahasa Jaksel doang ya. Nggak dipraktekin ya di dunia internasional ya. Iya betul. Tuh Leo Club udah gede banget dah, pokoknya dengan berbagai kegiatannya sangat banyak. Terus juga ada beberapa pilar-pilarnya dari hunger dan lain sebagainya. Itu keren banget sumpah. Itu keren banget. Nih, itu keren banget tuh. OSIS Leo dua-duanya keren. Kalau kalian ngerekomendasiin nggak sih untuk teman-teman itu gabung ke organisasi gitu loh? Dan kenapa harus gabung Jujur, aku organisasi? dulu ya, Nes. Oke, siap. Jujur kalau gue gak apa-apa yang ngomongin gue ya. Gue rekomendasi banget sih. Soalnya di sini tuh gue bisa belajar cara untuk berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi berkomunikasi tuh nggak sebatas sama guru. Biasanya kan kita sama guru, sama teman-teman, adik kelas, kakak kelas gitu. Ini enggak, kita harus tahu cara ngomong sama yang lebih tua kayak bapak atau yang lebih muda. Penonton itu dari berbagai kalangan umur nih. Iya, Di studio betul. ini rame banget. Nah, misal yang lebih tua, lebih muda, nah kita tuh harus tahu cara komunikasi yang baik benar gimana. Terus kita juga harus ya lancar lah gitu ngomong. Iya. Biasanya ini nggak harus sih, tapi bahasa Inggris itu biasanya di Leo Club dibutuhkan ya. Biasanya nggak dibutuhkan banget sih. Cuman kan kalau misalnya kita ngomong sama orang-orang internasional segala macam kan nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia ya guys ya. Iya. Jadi ya udah gitu sih. Menurut saya rekomendasi banget. Soalnya seru banget. Soalnya kita tuh tiap tahun pasti ada aja yang baru. Kita ada kegiatan baru, kita ada sama orang-orang baru dan nggak terpaut sama orang-orang itu aja. Jadi kayak seru banget deh. Itu menurut Sarah tuh. Jadi menambah relasi, terus juga melatih cara kita berkomunikasi, terus juga sebagai tempat latihan, ajang latihan kita berbahasa Inggris juga ya. Bener ya? Betul banget. Jadi nggak cuman ngandelin teman-teman yang juga kadang-kadang terbatas kosakata bahasa Inggrisnya Iya. ya. Oke. Kalau Ernest gimana, Nes? Kalau menurut saya sih rekomendasi banget nih untuk masuk ke OSIS. Gitu. Rekomendasi banget Oh, buat gitu yang ya. pertama, kalian tuh bisa belajar buat ngurus event-event gede ya, misalnya kayak Copa Stema gitu. Kan kalian tuh udah belajar di bahasa Indonesia cara bikin proposal. Cuma Beda kalau misalnya kalian mantap. masuk ke OSIS,
itu langsung terjun tuh gimana caranya bikin proposal. Ternyata proposal tuh bikinnya nggak semudah itu ya. Abis itu ya harus mikir-mikir tuh harganya gimana, terus banyak hal lain sebagainya. Oh iya mikir balik guys. Habis itu selanjutnya juga kita bisa belajar gimana caranya cari dana. Di OSIS tuh pasti butuh banget tuh, dana tuh butuh banget ya, apalagi buat acara. Iya, ratusan juta itu. Wah, siapa ya? Siapa yang kerja ya? Tim humasnya juga. Oh gitu. Tepuk tangan dong buat Sarah sama tim humas. Nah, Ya makasih. itu tuh banyak caranya. Misalnya kalian kayak, terus juga kalian bisa belajar buat masarin produk. Misalnya kan kita ada kantin OSIS nih. Iya. Nah, itu kalau misalnya lagi ada event-event kita juga buka. Jadi kita bukan cuman masarin ke anak-anaknya doang, bisa juga masarin kayak guru-guru. Terus belajar buat nggak malu gitu loh saat masarin ke orang tua siswa. Habis itu juga dari OSIS kalian bisa belajar public speaking, karena kalau misalnya di OSIS nggak mungkin cuman ngomong di depan teman-teman kalian doang, pasti ngomong juga ke depan kayak kakak-kakak kelas, habis itu guru-guru. Terus apalagi kalau misalnya lagi ada kampanye ya kayak kemarin itu, nah itu harus banget tuh belajar buat ngomong di depan orang banyak. Gak itu doang sih, kita juga tiap kegiatan ada PIC-nya masing-masing ya. Jadi tuh belajar mimpin PIC-nya juga. Jadi semua orang nggak terpaku sama ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Jadi semuanya pasti terjun langsung untuk jadi pemimpin gitu. Benar. Berarti melatih itu juga kepemimpinan, bahkan untuk anggota OSIS yang dalam artian nggak punya jabatan tinggi tapi juga dapat peran-peran sebagai pemimpin ya. Sebenarnya ngelatih inisiatif juga sih Pak kalau di OSIS itu. Karena kalau misalnya nggak inisiatif sama nggak aktif itu pasti namanya bakal redup ya kalau misalnya di OSIS. Kayak betul banget. Ya mau kalau misalnya kalian nggak aktif tuh pasti kayak kurang dilirik lah. Betul. Gitu. Lagi pula kayaknya kalau udah gabung OSIS, terus gabung Leo, terus gak aktif kayaknya sayang banget. Iya benar, Karena kan saya. privilege banget yang menjadi OSIS, jadi Leo Club, terus juga banyak sekali kesempatan, sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatin. Masa cuma numpang nama doang Masa gitu cuma kan numpang pasif. Iya. Gitu. Jadi harus bener-bener dimanfaatin banget lah ya. Jadi kalau teman-teman yang setelah Marian di sana yang mau gabung jadi Leo Club dan OSIS, ayo masuk ke SMA Stella Maris BSD, kita Silakan. gabung bareng di SMA ya, di Leo Club, di OSIS, kita jalanin banyak banget ini apa namanya? kegiatan tadi sampai ke Copa de Stema juga. Seru banget. Sampai Valentine dan lain sebagainya itu banyak tuh yang kecil-kecil. Valentine kemarin aja ada foto booth kita ya. Iya. Siapa dulu? Buket-buket sendiri itu buat kita jualin. Bikin foto Murah lagi ya? jualan gitu. Karena jualan juga sebenarnya sesuai dengan tagline kita ya, School of Future Entrepreneur. Entrepreneur, Jadi melatih betul. jadi entrepreneur dari tingkat paling dasar itu. Benar. Gitu. Iya dong. Oke. Jadi kita masuk ke segmen nih yang seru-seruan. Kalau tadi kan agak tegang. Gue takut ya. Balik ya. Tadi giliran agak tegang malah. Oke. Ini malah Giliran yang main. Kenapa jadi tegang? Emang kadang-kadang manusia suka gitu. Giliran bermain malah serius. Iya. Giliran serius malah bermain-main. Emang Si paling guru sosio ya guys ya. Itulah kalau kalian belajar sosiologi, kalian belajar tentang interaksi manusia dan sekitar. siap. Pindah Join IPS IPS, join IPS. Join. Ntar lagi linjur kan Pindahnya jangan ada bulu. kita setia IPA. Oke, jadi kita akan main games ya. Gamesnya ini sederhana. Kalian akan tebak karakter, tebak tokoh pemimpin di dunia. Izin minum ya guys ya. Haus nih. Minum dulu. Minum dulu. Ini sponsor-sponsor. Jadi kalau yang tergerak hatinya ya, karena tidak rugi kalau misalnya Betul. bersama dengan Stella Maris. Ini ya. aku tamu ya. Sponsorin Kopa ya. Tolong. Ini baru air minum ya, belum belum. Oh iya, ntar bisa. Iya, Besok masih kosong. Ini juga masih kosong nih ya. Tuh. Belum ada. Bisa ditempel-tempel sini. Ya snack ini kayaknya belum ya snack. Udah ini Inus kan nunggu ini. Oh iya. Kasihkan. Oke, udah siap loh. Jadi gampang aja. Nanti ketika ada gambarnya, kalian langsung Waduh, tunjuk tangan. Nanti saya tunjuk siapa yang akan menjawab. Tunjuk Tokoh tangan siapa. nanti saya tunjuk. Saya unjuk siapa kalian yang menjawab gitu. Oke. Misalnya Ernest duluan gitu. Oh begitu. Aduh, saya pengetahuan saya tentang orang-orang nih Oke. agak kurang. Are you ready guys? Mata gue nggak ada buta. Are you ready guys? Iya. Ya, Iya. oke, siap. Let's go. Waduh, siapa? Sama. Tahu. Cluenya ini dia salah satu pemimpin dari perusahaan besar dunia.
Perusahaan anak dari Google. Pichai siapa? Pichai siapa ya? Siapa ya? Jangan lama Picai. Udah saya jadi hostnya aja Pak. Kerja gimana nih? Bapak aja. Jadi siapa Pak? Oke, ini adalah Pichai Sundrajan. Apa? Dia Coba itu kita cek. Sundar Pichai ini adalah seorang Chief Executive Officer di Oh begitu. PT Alphabet Incorporate, Alfabet. salah satu subsidiarinya Google. Wow, keren kece ya. abis. Karena kalau kita lihat dari kiprahnya orang-orang India ini sudah mulai banyak menjadi CEO atau pemimpin perusahaan Oh besar iya. dunia. Iya, Bahkan benar. di terakhir kali aja Perdana Menteri Inggris aja orang India ya. Oh iya, betul. Benar-benar. Karena kemampuan dan juga keahlian mereka dalam memimpin suatu perusahaan. Iya. Kenapa kita? Kan berarti India itu padahal fun facts-nya ya. Kalau India itu kan jajahannya Inggris ya. Iya. Malah bisa memimpin Inggris. Kenapa kita nggak bisa memimpin Belanda? Nanti Sun lah. Sun, Kita. Ernest, Oh, iya, Perdana Menteri Belanda. Saya presiden. Atau Sarah, atau Sarah, Perdana Menteri Jepang. Wes. Jauh ya. Agak Dari Jerman aja ini kan udah. Kan ya. Oh, Oke, next ke yang berikutnya. Saya. Ayo Sar. Elon Musk. Elon Musk. Kita lihat apa benar? Benar. Good. Elon 100. 1-0. Udah di briefing belum ya? One ini? nil. Belum. Oh. Ini saya nggak pernah di briefing ya. Saya tuh. Kalau udah di briefing, nggak mungkin kita ribut-ribut. Oh iya benar. Iya betul. Juga. Nah kita pasti gini-gini ya. Iya. Set. Oh, iya. Mata ya. Begitu. Kita real banget. Ini real nih. Real. Interaksi real. Real banget. Iya. Elon Musk ya. Jadi Elon Musk ini, Siapa ini? salah satu penemu terus juga pendiri dari SpaceX atau Waduh. Tesla. Tesla Waduh. juga. Kalau misalnya mau beli mobil listrik itu Tesla lagi hotnya banget ya. Bapak nggak mau beli Pak? Apa? Bapak kapan? Boleh. Saya beli cukuran listrik dulu Jessica. Aduh. Jadi dari cukuran nanti Dari mesinnya ban gratis. dulu Pak. Oh, iya, Gas, iya. pion. nanti. Oh iya, Masih kenal listrik kan ya? Iya dulu. Oh iya. Betul. Good. Next, kita lanjut. Nah, Siapa Nah, ini? ini yang dari yang Jose. ini Jojo siapa ya? Ada Jose Joe Freezer itu mah petinju dong. siapa tadi Jose Mourinho. Salah. Ada Jose-nya. Ada saya Joe Joe Biden. Orang saya aja. Oh, salah. Nggak tuh biar seru aja udah sama. Ya udah lah, biarin. Joe Biden ini adalah seorang presiden Amerika. Oh. Ah begitu. Presiden Amerika. Bapak kapan? Oh Apa? ya nikah aja belum ya? Saya punya Aldi Taher ya. Aldi Taher dulu presiden Amerika. Ya, baru saya. Habis saya baru saya bangun. Oh. Kerjaannya bikin lagu mulu, itu bukan mimpin negara. Apa? Kerjaannya bikin lagu mulu, bukan mimpin negara dia. Apa? Yang Indo. Naro. Bang Ocit datang. Prepet. Udah jangan bantu promosiin. Munaro. Oh gitu. Ocit ya. Kecuali dia masuk sini promosi. Ya. Besok. Besok masuk. Betul. Oke, yang masuk SC Tipu, mesti beda. Apa Iya, maksudnya channelnya gitu. Ya, seperti itu. Aduh jangan itu lah. Oh, SC tipu. Yo next, langsung berikutnya. Saya. Joko Widodo presiden Nama tercinta. panjangnya. Bapak Joko Widodo, Ya, Jokowi itu. Nama gelarnya dong. Insinyur Haji Joko Widodo. Joko Widodo. Yeay, betul. Presiden kita ya. Presiden Jokowi ini udah menjabat dari 2014 sampai nanti di akhir jabatannya tahun 2024. Betul. Tahun ini Bapak mau milih siapa nih Pak? Tahun depan. Oh iya. Ini nggak sopan banget ini ya. Emang dasar presiden Leo Club. Sama presiden lah ya, gimana rasanya menghadapi presiden juga. Ini ada ide. Bapak tahun depan milih siapa nih, Pak? Nah, ayo Wah, Pak. itu Oh, kita bisa bilang loh. di pemilih Indonesia itu dikenal dengan asas luber jurdil. Apa tuh? Langsung umum bebas Apa tuh? rahasia. Oke. Dan Oh, ada- Tuh. kandidatnya Ah, ini iya. siapa aja sih Pak? Apa? Kandidatnya? Lu aja kan tadi gue juga nggak tahu. Itu kenapa jadi acara politik? Kecuali TV itu baru kalau TV itu. Ayo, lanjut. Ya, itu emang beda. TV itu. Oh, TV tuh. TV itu. Ini politik mulu. Tuh kurang tuh. Ya, TV itu. Ya. Memang beda.
Ngomongin politik. Oh iya, Oke. begitu gitu ya. Enggak usah ngomongin yang asik-asik aja. Iya, siap. betul. Next. Oke, saya Ada lagi? Siapa ini? Nagita Slavina. Ernest berarti dia berapa tuh skornya tuh? 2-1. Lah, enggak, kita udah apa aja nih, Pak? Ya ada Pak. Ya udah. Nagita Nanti bagi tugas 3-3 Slavina. Yang 3-3. Nah, Nagita Slavina ini ya kita kenal sebagai istrinya Raffi Ahmad ya. Oh iya. Tapi juga sebenarnya Nagita Slavina ini seorang pebisnis juga. Dia pemimpin berapa bisnis dia punya banyak bisnis kuliner, bisnis fashion, bisnis entertain ya. Banyak sekali. Dia juga selain jadi istri seorang artis, dia juga seorang pebisnis dan pemimpin juga. Oke. Next. William Tanuwijaya. Aduh, gue gak kenal ya. Waduh. Itu lagi Ernest Kurang 31. briefing. Ini ada William Tanuwijaya. Udah satu-satu berarti nih. apa yang kamu kenal dari William Tanuwijaya? Ya, yang punya Tokopedia. Yang punya Nah, itu gue Tokopedia tahu. sebagai yang kerjanya check out Tokped Iya. ya. Makanya langsung kenal loh. Dia nih. Langsung. Wih, Ya kali aja biar di ini. Gue Shopee ya, maaf kalau ya. Shopee siapa ya yang Shopee gue. pendirinya? Shopee siapa? Shopee CEO-nya. saya nanti nyusul. Iya. Gimik bohong. Sengaja Dusta. punya tokonya dulu aja. Saya sekarang tuh di bagian Shopee sih Shopee. Bagian Waduh. pembelian. Bagian Saya kira pembelian. bagian jualan, Iya, Pak. Saya juga di Alfamart juga punya sih. Bagian Pembelian. Iya, Ya, betul. sudah tahu saya. Iya, datang beli, barang beli itu aja. Iya. Oke, jadi William Tanuwijaya ini seorang CEO dari Wah, Tokopedia. baca nih. Baca ini ya. Baca nih. Baca juga nih, baca nih. Oh, Baca Ya. nih. Oke, next, lanjut. Oh, udah. Berarti tadi total 3-1 oleh kemenangan Ernest. Kok 3-1 sih? 3-2 loh. 3-2 ya? Ya. Kan tadi beberapa yang nggak menjawab, maksudnya gitu. Iya. Karena itu hitungan di sini nih. Gini. Gitu Betul, kan ya. betul. Gitu. Iya. Ini kita masuk segmen apa ini? Segmen apa? Aduh. Enggak Oke. kacamata. Kita masuki segmen yang paling tunggu-tunggu Apa nih? oleh Nggak para kelihatan penonton nih, oleh parents, oleh Stella Maren yang nonton, yakni segmen Open Q&A. Open Q&A. Takut ini. Oke. Aduh. Jadi saya ingetin lagi akan ada 3 giveaway yang akan diberikan kepada Pada parents saya? maupun Stella Marian. Nah, kebanyakan untuk kamu. Ya. Bapak ini. Ya, berupa merchandise eksklusif dari Stella Maris. Betul, Oke. betul sekali. Nanti para penonton akan saya bacakan di akhir acara. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Wah. Apa Siapa nih ini yang nanya? pertanyaannya? Pertanyaan nih. Bagaimana kesan dan pesanmu sebagai OSIS? Wah, saya jujur ada suka ada duka. Loh, Pak, nggak ditanyain dukanya apa? Iya, Pak. Oke. Dari pertama nih, dari Rehan. Oke, di Jaktim. Wis, anak Jaktim. Wis. Anak Jaktim. Anak Jaktim pasti di rumah lagi pakai ini nih, pakai apa namanya? Dikis mulai. ya. Dikis. Pakai dikis, pakai kaos belel, anak Jaktim banget ya kan? Nongkrongnya di Jaktim. Oh, Ya, itu ada kebayangan. jokesnya beda. Kita pertanyaan dari Rehan dari Jaktim. Pertanyaannya adalah gimana sih cara meningkatkan percaya diri untuk memunculkan jiwa kepemimpinan? Jujur, salah satu caranya itu aduh, minum mulu, Mas. Nah, kalau misalnya caranya sih latihan terus menerus ya, jadi kayak ngomong di depan gitu. Karena emang pasti dari awal deg-degan banget tuh. Betul. Terus harus ada kayak persiapan lah sebelumnya mau ngomong apa biar di depan tuh gak kagok gitu. Dan itu tuh diulangin aja terus nanti makin lama-lama juga jadi Biasa. santai aja di depan. Ya, bener. Gak deg-degan. Habis itu kalian tuh juga harus belajar bisa ngomong sama teman-teman, sama kakak kelas, adik kelas, sama guru-guru juga harus berani. Nah, itu juga bakal meningkatkan kemampuan kalian gitu sih. Jujur kayak kalian so asik aja sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi biar orang-orang kayak Dari "Oh, awal asik so juga asik. gitu. Kayak Pak Syahrul ini. Iya. So asik dulu, iya. Jadi saya cuma sok nih, nggak asik beneran ya. Asik dong Bapak, jangan ngambek dong. Ada ngambek, Bapak. Maksudnya sok asik tuh sok asik gitu. Oh, iya. Sok asik Betul, gitu. betul. Iya. Nah, iya betul. Berarti poinnya adalah latihan. Jadi jangan Bener, latihan. kalau misalnya di kali pertama gagal, kali pertama enggak sukses tuh jangan langsung Coba down. lagi aja, Coba karena lagi. emang pasti orang-orang dari awal pasti gagal Kita sih juga ya. gagal ya. Ya kayak Aduh, aduh malu-maluin aduh, ini gimana nih deg-degan.
Jadi Keringet sebenarnya tuh dingin. nggak butuh sukses untuk memulai, tapi memulai untuk sukses ya. Iya. Justru kalau misalnya kegagalan malah kasih kita kayak pelajaran lah ya, Iya. biar bisa nyoba lagi. betul. Kegagalan memberikan kita pelajaran. Nah, Oke. Next kita ke pertanyaan kedua dari Elizabeth Dinda Permatasari dari Legok. wih, jauh-jauh banget ya. Tetangga. Tetangga dong. Ya, Lagi BSD, South Legok. baru tahu. Nanti kalau kalian masuk IPS dan belajar dengan saya belajar IPS, kita belajar tentang geografi. Nggak usah. Kita belajar pemetaan ya. Wis. Belajar Kita mana? Kan belajar tentang BSD, Pak. Ih, tahu dong, karena di peta ada. Emang sejak kapan BSD keluar dari peta Tangerang? Enggak. Iya benar-benar. Betul juga ya. Iya. Iya, Oke. kita yang salah nasional. Oke, saya bacakan dari Elizabeth Dinda Permatasari. Halo Kak, selamat siang. Bagaimana cara ketua OSIS dan ketua Leo Club merangkul berbagai jenis karakter teman-teman di setiap organisasi? Pertanyaannya bagus sih. Pasti ada dong anggota yang malu-malu, padahal mereka punya ide-ide bagus. Atau sebaliknya, mereka yang aktif kadang suka lalai sama tanggung jawabnya di organisasi. Terima kasih. Benar. Oh, dari lo apa Ya udah dari gue dulu deh. Nah, oke. Ya sebenarnya cara merangkulnya sih kalau saya sendiri ya, saya itu biasanya suka ngobrol one and one gitu. Jadi suka mata ke mata aja ngomongin kamu ini kenapa sih. Kalau misalnya dia merasa nggak nyaman atau apa, baru saya ngobrol gitu. Kamu kenapa nggak nyaman jadi apa? Atau misal dia ada masalah gitu, ya udah nanti akan saya usahakan untuk saya bantu gitu sih. Kalau misalnya saya sih lebih ke so asik dulu ya, jadi kayak orang-orang nyaman dulu gitu ngomong ya nggak perlu harus takut-takut. Habis itu baru deh kalau misalnya kelihatan dia aduh kayaknya ada kesulitan di satu divisi gitu, baru saya bantu. Kayak misalnya butuh bantuan apa, kalau misalnya masih ada yang bingung boleh tanya-tanya dulu aja, nggak mungkin juga kan Iya, kayak langsung dilepas gitu tuh nggak mungkin. Terus apalagi kalau misalnya karakter orang-orang di organisasi itu pasti beda-beda ya, itu jelas banget karena kan nggak mungkin cuma 1-2 orang doang tuh di organisasi. Caranya ya kalian dari hati sendiri harus nerima kalau misalnya emang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ada selek, ada kayak masalah-masalah dikit gitu, apalagi kalau Biasa misalnya di lah. organisasi pasti biasa. Jadi coba aja dihilangin dulu gitu loh. Jadi yang penting tuh belajar profesional dulu. Kalau misalnya di luar OSIS kalian mau ribut mau gimana, oke. Cuman kalau misalnya di dalam mending jangan dulu ya, kita Iya, kerja betul. dulu baru ribut nanti nggak apa-apa. Wes. Dewasa sekali. Iya. Dewasanya cuma di sini doang ya guys ya? Gimik ya? Gimik. Eh. Enggak dong, saya tuh dewasa banget. Jadi lagu takut tambah dewasa nggak relate buat mereka, karena mereka siap menghadapi kedewasaan. Karena menjadi seorang pemimpin di OSIS dan Leo. Betul sekali. Next kita ke pertanyaan berikutnya dari Jevon Eric dari Cluster Alugio. Oke. Pertanyaannya bagaimana kualifikasi untuk jadi bagian dari OSIS tema BSD dan apa dampak-dampak positif terhadap perkembangan diri kita? Apa sih? Nah, Kualifikasinya gimana? Berarti dari awal gimana caranya kan? kualifikasinya tuh bagaimana kualifikasi menjadi seorang OSIS? Oh, sih. mungkin yang pasti Apa kriterianya? Kriterianya Oh, ya. Kalau misalnya awal-awal itu kan kita harus ngajuin diri dulu tuh. tuh ngajuin diri ini Dulu pertama. tuh satu kelas cuma 7 ya. Enggak, 7 ke 10. Enggak, slotnya. Oh iya, soalnya Soalnya- 7. Soalnya aku masuk ke orang-orang yang awalnya kayaknya nggak kepilih karena udah di 11 nih. Iya. Tiba-tiba malah kepilih. Nah, itu pertama-pertama tuh kita yang ngajuin dulu terus mau jabatannya apa. Habis itu baru kita ada Interview. tes. Iya. Tes dulu ya, maaf tes dulu. Pokoknya tes dulu tuh IQ-nya berapa. Nah, itu sebenarnya udah agak-agak pesimis ya karena saya banyak yang saya kagak juga. bisa saya jawab. Cuma ternyata masih lolos lagi, lanjut lagi tuh ke interview, ditanya-tanyain kayak mau jadi divisi apa, terus siap nggak kalau misalnya tiba-tiba kepilih jadi ini. Nah, gitu baru abis itu dibacain siapa-siapa aja yang lolos buat masuk ke OSIS gitu. Sebenarnya kalau didengar-dengar kayak agak nyeremin ya. Tapi aslinya enggak. seru, aslinya enggak sama sekali. Guru-gurunya pas wawancara tuh baik-baik. Terus kita dites walaupun tuh, rame ya gurunya, cuma nggak terlalu deg-degan banget, nggak terus ngeri kita gitu. tesnya tuh rame-rame gitu dia. Iya, jadi nggak sendiri-sendiri Jadi kita banget. kayak, ini jawabannya gitu sih kayak. Jadi gitu. Sebenarnya tapi kalau misalnya dicelup udah nggak bisa lagi kayak gitu karena Ah iya, pada betul, sibuk betul. sama diri sendiri gitu. Benar. Jadi ini nih udah jawab masal tapi tetap lolos. Itu namanya rezeki guys ya. Betul. Jadi kualifikasinya itu siapa aja bisa gabung ya. Iya. Yang penting adalah kemauan. Iya. Mau belajar, mau adaptasi ya. Gitu. Tapi jangan mauan, kemauan. Iya bener dong. Next kita ke pertanyaan terakhir dari Erik Darisman. Oke, pertanyaannya, susah nggak sih handle event-event besar yang pernah kalian bikin dan gimana organisir tim OSIS yang baik?
Boleh sarannya kakak? Jujur Banyak sih sulit cara. sekali, Iya. sulit sekali dari awal. Kita harus kayak ya pasti step by step ya. Pertama-pertama iniin dulu temanya mau apa, mau judulnya gimana, bla 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 bla. Habis itu masuk lagi ke proposal. Konsepnya curhat ya bun. Iya, itu jujur saya sampai nangis ya kemarin karena itu tiba-tiba harinya diganti. Udah. Nah, ya bikin proposal, habis itu kontak artis ya, Apaan, gitu-gitu. Aduh Pak, saya minta maaf ya Pak. Ya jadi sebenarnya tuh ya banyak kesedihan dan kesenangan dalamnya. Cuma banyak senengnya sih ya jujur, banyak senengnya kok. Iya. Banyak sebenarnya pasti. Walaupun capek, wah stres gitu tapi nggak apa-apa. Itu biar tambah dewasa, biar nggak takut tambah dewasa. Takut Iya. tambah dewasa kayak kemarin. Iya. Tanya loh. Bingung mau. Tahun ini kita mau undang siapa sih? Aduh siapa ya? Aduh jangan di-spill dulu deh, takut nih. Oh iya, ntar next ya. Undang kita lagi ya. Ntar. Yang pasti artis besar ya. Iya. betul. Jadi buat Jangan takut yang mau closing. nge-sponsor Iya betul. Artis besar ya. Sarul Ramadan. Sarah Harmon. Iya. Siapa Ramadan siapa Iya. ini? Aduh. Nyanyi apa tuh? Nyanyi Aldi Taher. Kita mau undang Aldi Taher nanti biar keren. Oke. Masih ada lagi nggak nih? Udah. 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 ya. Udah. Nah, kayaknya udah nggak kerasa nih, kita udah hampir 1 jam di Masa sini sih? loh. Cepet banget ya kayaknya ya. Itu kan ngobrol kita tuh kayak ngebanyol. Iya kita ya. malah kayak ngebak gitu iya, ya. ngelawak ya malah ya Ngelawak, maksudnya. iya, iya kita udah ngelabak itu. Aduh, ketahuan. Ini ketahuan umurnya nih kayak gini nih. Harus ketahuan. Apa Pak? Emang ngelabak apa? Ngelabak itu dulu ada acaranya Trio Patrio. Pan ini bener ya Pak? Parto itu mereka punya acara namanya ngelabak gitu lah. Oke, ngelabak. Ngelabak itu lucu-lucuan. Oh, ngelawak Komedi, gitu berarti komedi, ngelawak ya, ya ngelawak. jatuhnya. Ah Nah, gitu. gitu. Ternyata Oke. gitu Nas. Iya. Kita betul kurang juga. belajar ya. Kita Kurang harus tua belajar kita. ini. Kita Iya, kurang jadi tua. kita banyak banget yang udah kita bahas hari ini, banyak sekali pelajaran yang kita dapat, Betul. banyak juga info-info menarik, terus juga wawasan baru juga Betul mengenai tadi sekali. Leo Giveaway juga ya. Club. Iya, terus juga nah yang terakhir ini yang paling tunggu-tunggu nih. Apa tuh? Saya akan ngebacain pemenang giveaway. Wah, Sarah Harmon Widih. pasti. Sarah menang Brigita pasti. Ernesti Oke. dong itu. Tapi sebelumnya mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena Waduh. keterbatasan waktu. Jadi kita Iya, langsung aja. betul. Saya akan membacakan pemenang giveaway. Oh, belum. Belum. Musik tegang, musik tegang, musik tegang. Aduh musik. Aduh. Oh ya, cari dulu, cari dulu. Tegang, Kita musik tunggu. tegang. Kita tunggu. Atau kita yang bikin Oh, sendiri. kontak Pak Bagus dulu, kontak Pak Bagus. Ya, Pak. Oh, udah di samping. Udah samping. Cuma iya. suara belum kedengeran. Oh iya, Belum betul. kedengeran. Lagi OTW kesini Lagi suaranya. OTW ya, lagi OTW. Pak, nanya Pak. Tunggu dulu sekarang. Sekarang itu dulu gimana nih? Ah, udah nih. Oh, udah. Aduh. Waduh. Pemenangnya adalah Aduh. Rehan, Elizabeth Indah, dan Jevon Eri. Selamat. Saya nggak menang Pak. Saya juga enggak. Terus apa pilih kasih? Udah kita pulang. Yuk. Udah nanti kalian saya traktir di kantin OSIS. Sama di sama kalian saya traktirnya tuh di Enggak, tegak. Ini dong sushi teh dong, sushi teh. Waduh, ditembak bukan ditraktir ya. Ditembak bukan ditraktir. Ditembaknya gimana? Kita tunggu sih buat ganti nasibnya. Oke, jadi untuk yang sudah bertanya, yang sudah menang tadi, nanti akan dihubungi oleh tim marketing komunikasi dari Stella Maris. Yeay. Bagi Oke, untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Oke, pastikan nomor WhatsApp yang Anda berikan itu sesuai dan terdaftar sehingga dapat dihubungi oleh tim marketing communication dari Stella Maris. Oke, kayaknya Terus apa lagi nih? masih Apa lagi? kayak Udah habis ya? Aduh, udah pulang. Udah tinggal yuk. Kita tunggu loh Pak, ya traktirannya Lalu sama kita apa nih? buka dengan hal yang baik baik. Oke, Kita pamit siap. dulu ya kan. Kita pamit, kita nantikan untuk yang di rumah, parents juga Stella Marian, nantikan podcast Stella Marian, podcast Stella Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber Klebo dan juga host kece kayaknya. Hostnya Pak Syarul lagi ya? Baca sih. Bapak baca. Itulah gunanya masyarakat Set. Indonesia untuk meningkatkan minat baca. Jadi Literasi. Gak kedengeran. Iya, nggak pakai Rasa. kebiasaan itu suka ngomong spontan. Oh, Tidak begitu. perlu media-media yang berlebihan, tapi yang penting mampu mendelivery
Jadi saya menjelaskan aja ya. Oh iya. Siap. Jangan sampai ketinggalan untuk podcast Tematok berikutnya. Nonton, dan ini yang paling penting adalah gratis. Join. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah. Halo, perkenalkan nama aku Keisha Virginia. Bisa dipanggil Keisha, aku dari kelas 11 Saint Evan dan aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong. Dulu pas pertama kali masuk sih karena Stella Maris International School. SMP 1 menyenangkan banget sih, dapat banyak experience-nya. Guru-gurunya baik-baik sih, ramah banget, cara belajarnya juga efektif. Kalau aku sukanya psikologi, soalnya pelajarannya menarik, terus cara gurunya ngajar juga two-way communication gitu loh. Jadi nggak cuma dari guru ke muridnya, tapi juga kita bisa ke gurunya juga. Shout out to Mr. Jonas. Kalau aku biar fokus lebih dalam, nggak in a crowded environment, jadi nggak benar-benar rame-rame, tapi lebih ke sendiri sih. Sudah terlalu lama sendiri. Biar bisa fokus aja. Motivasi pasti dari teman-teman sih, soalnya ya kan kita teman-teman seperjuangan, jadi pasti saling ngerti masalah-masalahnya aja gitu, jadi enak. Stella Maris Gading Serpong, lancar jaya. Karena fasilitasnya sih, terus environment-nya juga, teman-temannya seru banget nih, pokoknya nggak kalah keren. Yuk gabung di Stella Maris Gading Serpong. Record